Sebagai salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia, persoalan melonjaknya harga minyak goreng saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat. DPR RI mendesak pemerintah bergerak cepat dalam menangani distribusi minyak goreng yang tidak merata, agar kenaikan harga dapat ditekan dan masyarakat tidak kesulitan memperoleh minyak goreng. DPR RI menyayangkan pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, yang tidak mampu melawan mafia dan oligarki yang leluasa memainkan stok dan harga minyak goreng. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menilai persoalan minyak goreng langka bersumber pada masalah supply and demand yang tidak merata. Gede Sumarjaya mendesak Kementerian Perdagangan segera memperbaiki sistem distribusi minyak goreng. Tersendatnya jalur distribusi ini menjadi biang keladi kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah dan melonjaknya harga. Ini masalah supply and demand. Jadi ada barang yang kurang di satu daerah, ada yang berlebih di satu daerah, sehingga mereka mampu menstabilkan harga, yang lain tidak mampu menstabilkan harga. Jadi yang salah di sini adalah bukan di kebijakan DMO-nya, tapi yang saya lihat itu adalah kesalahan daripada sistem distribusi dan kemudian pengawasan. Anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin mengatakan, saat ini kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng sebesar 4 juta ton per tahun, sementara produksi minyak dalam negeri sebanyak 20 juta ton per tahun. Dengan produksi sebesar itu, seharusnya tidak akan terjadi kelangkaan minyak yang akhirnya mengakibatkan kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Makanya dari awal saya sudah sarankan agar pertama subsidi. Ya kan? Karena tidak mungkin pengusaha itu mau rugi disubsidi jadi 14.000. Nah, kemarin baru diambil keputusannya kan? Yang kedua, perkuat posisi Bulog sebenarnya. Kalau pemerintah tidak punya stok, bagaimana bisa melakukan operasi pasar? Selama ini kan Kemendak yang dipakai kan swasta-swasta. Swasta-swasta ini tentu mereka ya keuntungan dong. Bukan tugas stabilisator harga. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin menyatakan kenaikan harga minyak goreng diakibatkan ketidaktegasan Kementerian Perdagangan terhadap perusahaan pengolahan minyak mentah. Kalau Bulog, wewenangnya kan terbatas juga. Karena apa? Bulog ini kan satu sisi harus mencari profit, satu sisi harus menyerap produksi beras dan lain-lain. Ini aja kendalanya. Seharusnya kalau antar kementerian hilangkan ego, bersatu bersama-sama, ya kan? Pasti selesai kok urusan. Ini urusan minyak goreng urusan kecil kok, ya kan? Kalau bisa menaikkan harga jadi 14.000 minyak curah, mohon maaf, nggak ada Menteri Perdagangan juga tetap orang dagang. Anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengatakan pemerintah kalah dari mafia dan oligarki yang menyebabkan sistem distribusi minyak goreng ini carut-marut. Andre geram melihat para mafia yang bisa bebas memainkan stok dan harga minyak goreng. Intinya mayoritas anggota Komisi 6 menyatakan bahwa pemerintah kalah dari pengusaha atau oligarki pengusaha kelapa sawit. Ini yang kita sayangkan. Yang kedua adalah bagaimana Komisi 6 meminta Pak Menteri lebih mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Bagaimana Pak Menteri bisa menegakkan undang-undang ini. Yang ketiga, insya Allah kita akan memutuskan akan membentuk panja pangan ya, pengawasan pangan untuk mendampingi dan mensupervisi Pak Menteri dalam mengatasi minyak goreng ini. Di sisi lain, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan para pelaku yang terlibat dalam sindikat mafia minyak goreng akan ditangkap, baik yang mengalihkan minyak subsidi ke minyak industri, serta yang diekspor ke luar negeri. Menteri Perdagangan juga berkomitmen akan memerangi para mafia yang terlibat dalam kasus kelangkaan komoditas pangan lainnya. Sudah dihapus, tetapi untuk curah kita tentukan di 14.000 dan ini akan disubsidi oleh dana BPDB PKS. Saya juga ingin mengklirkan ya kepada teman-teman media, kita pemerintah tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia. Saya akan pastikan mereka ditangkap, baik itu yang mengalihkan minyak subsidi itu ke minyak industri, baik yang diekspor ke luar negeri maupun di repack untuk dijual
dengan harga yang tidak sesuai dengan HET. Sekali lagi, saya akan memerangi mafia-mafia tersebut dan memastikan mereka masuk penjara. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.